Oke, sebelum ayah ngomong di sini gue sekali lagi ingin berbicara ya. Itu cewek benar-benar gitu loh, makin lama makin keterlaluan banget gitu loh. Sok sempurna banget gitu loh orang itu tuh. Gue tahu dia umur pasti di bawah 18 tahun. Kalau gue mau kasar sama dia, gue juga bisa bahaya gitu loh. Tapi di sini gue ingin mengkritik tegas sekali lagi ya. Apa yang udah dia perbuat itu udah besar banget dampaknya dan itu udah pasti merugikan banyak orang, terutama merugikan dari keluarga The Onsu, yaitu adalah ayah Ruben selaku ayahnya ya. Kacau. Hello hello warga Bentes Benz Lovers dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif Wens. Oke warga Bentes Benz Lovers, pada video kali ini kita akan mereaction lagi dan membahas lagi mengenai hatersnya Onyo, terutama yang bocil ini guys ya. Ini belum ada habis-habisnya dan ini bakal kita bahas terus guys ya, sampai tuntas, sampai bener-bener sudah masuk ke jalur hukum. Karena yang seperti ini tuh nggak bisa didiamkan lagi, nggak bisa dibiarkan lagi, karena itu sudah menyangkut harga diri dan nama keluarga baik dari The Onsu family. Oke, jadi pada video kali ini sesuai judulnya ya, kalau kita akan mereaction apa ya, mereaction ayah ketika melihat video si bocil ini nih ya, bocil yang nggak ada akhlaknya ini ya, cantik-cantik tapi nggak ada akhlaknya gitu ya. Waduh, gue ada dua video ya ngereaction tentang dia. Pertama gue ngereaction pas dia ngomong ya gitu lah, yang katanya dia menghina Onyo. Terus yang kedua gue menemukan apa ya, akun Instagram yang udah gue reaction juga. Kalau kalian mau nonton, pokoknya linknya semuanya ada di deskripsi guys ya. Dan pada video kali ini kita akan mereaction ketika ayah Ruben menonton video bocil itu guys ya. Di sini sepertinya bakalan sedih dan bakalan terharu pastinya ketika ayah Ruben akan menyaksikan langsung gitu ya, ketika si bocil ini berbicara gitu ya dengan tidak sopannya, dengan tidak ada etikanya gitu loh. Dan ini gua dapat dari cuap-cuap ya guys, yang pasti dari MOP ya. Oke, kita akan reaction bersama-sama seperti apakah reaksi ayah Ruben dan komentarnya mengenai si bocil ciwi yang gak ada akhlaknya ini. Dan buat warga BSB juga nih yang baru berkunjung ke channel Alif Wens, akan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, karena channel Alif Wens selalu mereaction konten-konten Koko Veteran, Peto Putra Onsu gitu kan. Ada reaction JJP-nya, ada reaction lagu veterannya, ada cover beatbox lagu Veteran Peto juga. Pokoknya buat warga Benters biasa suka, silahkan subscribe aja ya, karena subscribe itu gratis. Pokoknya sekali lagi channel Alif Wan adalah channel yang selalu mereaction Koko Veteran Peto Putra Onsu. Oke, jadi gitu aja, langsung aja deh kita reaction bersama-sama. Let's go. Oke guys, langsung aja ya kita reaction. Let's go. Oke. Tak habis-habisnya ujian yang dirasakan oleh Ruben Onsu. Belum selesai perihal teman duet Sinyo Betran, kini akun-akun media sosial tak bertanggung jawab pun kian bermunculan. Ruben Onsu mengaku sakit hati ada yang mengganti wajah anaknya dengan binatang. Selain itu, ujaran kebencian dari akun tersebut membuat hati Ruben sesak. Sakit hati Ruben lantaran ada kata anak pungut, sebuah panggilan yang dianggap tidak sopan dan merendahkan. Saat pagi tadi ditemui di kediamannya, Ruben Onsu berkaca-kaca menanggapi akun haters tersebut. Pasti. Yang ini tuh yang kemarin itu yang dia yang mengubah muka anak saya menjadi babi, ya. Jadi ini bukan yang mengancam Thalia. Tapi ya kalau ditanya ya saya shock sih gitu. Saya shock dengar anak seusia, saya rasa dia masih di bawah saya ya. Bukan. Jangankan ayah Ruben yang shock ya, kita sebagai Benters Bensu juga pastinya shock dan kecewa gitu ya, ketika si bocil ciwi ini berani-beraninya menghina Koko Veteran, padahal Veteran nggak pernah salah sama dia. Dan Onyo juga nggak main sosmed sama apa, pokoknya Onyo juga nggak main sosmed. Tapi kenapa si ciwi bocil itu dengan mulut kotornya tuh mengucap kalimat-kalimat yang pokoknya nggak patut ditiru. Oke. Di atas saya gitu. Perkataannya tuh mengerikan sekali. Dan saya pastikan benar. dia lakukan ini adalah negatif. Karena apa? Bisa kita lihat dari video Nah, ini. sekali ayah Ruben. Gue yakin sih guys, di sini ayah Ruben sebenarnya nggak mau ya nonton video si bocil ciwi itu ya, karena pasti itu udah pasti
mengandung hal negatif ya, karena di sini ayah ingin lebih apa ya, lebih mengangkat bicara atau komentarnya, jadi kita harus simak gitu ya. Let's go. Tak terima lo ngomong kayak gitu. Yang pertama ya, Citra ini sampai bertahun-tahun, bahkan bukan BTS, idol Korea yang lainnya juga. Mereka Citra ini bertahun-tahun mereka dilatih supaya jadi idol yang berkualitas. Terus mereka baru debut. Sedangkan apa Betran? Hah? Betran tuh cuma pungut yang diangkat, dulunya ngamen-ngamen, dekil banget Tuh. jadi artis. Itu perjuangan macam apa sih? Hah? Cuma diangkat jadi gue BXB-nya jamet, Betrannya anak pungut plus jamet lagi. Terus gue salah ngomong gak sih? BXB-nya jamet, Betrannya anak Oke, sebelum ayah ngomong di sini gue sekali lagi ingin berbicara ya. Itu cewek benar-benar gitu loh, makin lama makin keterlaluan banget gitu loh. Sok sempurna banget gitu loh orang itu tuh. Gue tahu dia umur pasti di bawah 18 tahun. Kalau gue mau kasar sama dia, gue juga bisa bahaya gitu loh. Tapi di sini gue ingin mengkritik tegas sekali lagi ya. Apa yang udah dia perbuat itu udah besar banget dampaknya, dan itu udah pasti merugikan banyak orang, terutama merugikan dari keluarga The Onsu, yaitu adalah ayah Ruben selaku ayahnya ya. Kacau. Kali dia dia menggunakan kata anak pungut, buat saya Nah itu. terluka, saya sakit sekali hati ya, karena apa yang disusahkan anak saya oleh untuk dia. Apa saya mengangkat anak saya minta sumbangan oleh orang lain? Apa saya mengangkat anak saya berbelas kasihan dari orang lain? Nggak ada. Saya hanya mengantarkan Bertrand, dia punya bakat yang bagus. Saya cinta dengan anak ini. Jadi kalau dia dulu memang seperti apa, saya juga tidak bagus dari zaman dulunya. Kenapa setiap orang tidak boleh mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik? Kenapa? Ya, kalau dia menonton tayangan saya, kenapa? Anak jalanan, anak pungut, anak orang mana orang, mereka, kita bahkan tidak berhak, tidak bisa memilih kita lahir dari siapa dan keluarga yang mana. Dia masih kecil, perjalanannya masih panjang. Saya yang tahu anak saya. Kalau anak saya salah, kasih tahu. Tapi anak saya gak pernah kutik-kutik kehidupan orang lain. Anak saya gak pernah ngata-ngatain kehidupan orang lain. Jadi saya sakit hati. Ya, saya sakit hati. Saya sampai gak bisa makan. Saya sampai gak bisa melakukan hal apapun karena saya rasa semua orang tua yang ngerasa anaknya disakiti pasti merasa sakit hati. Kenapa kalian terus katain Bertrand anak pungut? Gunakanlah kata-kata dengan baik. Mungkin jauh lebih sopan jika kalian tidak mau bilang dia anak Ruben Onsu, tidak apa-apa. Tapi gunakanlah kalimat kata anak asuh. Jauh lebih sopan. Jangan bilang dia anak dari jalanan, dekil dan lain-lain. Terlalu sempurna kamu yang ngatain Bertrand. Terlalu cantik kamu terlalu yang ngatain Bertrand. Jadi saya jelaskan, kamu boleh mengidolakan siapa, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Jadi saya mohon ya, untuk hal yang seperti ini tolong diperhatikan baik untuk semua orang tua. Bayangkan, selalu masa lalu orang, selalu ini, selalu diungkit-ungkit. Anak ini belum begitu banyak tahu. Tapi bagaimana ketika dia tahu? Bagaimana ketika anak ini sudah merasa tersakiti dan dia membela dirinya? Tetap akan dipojokkan, dibilang emosi, dibilang ini. Kenapa kita tidak boleh membela diri sama sekali? Tapi mohon maaf, untuk hal ini saya tanpa pertimbangan siapapun. Saya mengungkapkan bagaimana perasaan saya ketika mereka membicarakan hal yang kurang pantas buat anak saya. Oke ya,
apa yang ingin dilakukan ayah Ruben intinya itu udah sangat-sangat benar sekali ya. Karena mau bagaimanapun si anak ini emang harus benar-benar diberi hukuman yang sangat-sangat setimpal gitu loh, dengan apa ya udah ya perbuat gitu loh. Karena di umur dia yang masih di bawah 18 tahun itu dia udah bener-bener keterlaluan banget gitu loh. Sampai-sampai ngina Betran gitu kan. Bener kata Yoruben, dia terlalu sempurna, terlalu cantik gitu loh. Seolah-olah dia tuh paling bener-bener paling perfect lah istilahnya lah di dunia ini gitu loh. Gue sangat setuju sekali sih. Maksudnya janganlah menggunakan kalimat anak pungut gitu loh. Lebih baik anak asuh, kan lebih sopan, lebih kayak beretika seperti itu loh. Kan ada juga bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Mana yang sopan, mana yang tidak sopan, seperti itu gitu loh. Selain terhadap Singo Betran sendiri, dampaknya juga dirasakan oleh sang adik Telia dan Tania Putri Onsu. Karena kedekatan mereka. Nah, ini nih yang bikin gue juga bingung nih. Onyo yang diincer dampaknya ke Talia sama Tania. Ini yang nggak bisa dibiarin lagi sih. Tania sama Talia itu bener-bener masih kecil gitu loh, masih kecil, masih bener-bener baby gitu loh, belum ngerti apa-apa gitu loh, tapi ini udah diincer gitu loh. Ini yang bikin bahaya juga gitu loh. Gue kalau sebagai ayah Ruben udah pasti gue bakal habisin tuh orang-orang yang udah bener-bener ngeganggu keluarga gue gitu loh. Ini soalnya udah bener-bener di luar batas gitu loh. Ancaman ini nih udah bener-bener nggak bagus lah, udah kayak bener-bener gila gitu loh yang ngancem itu loh. Lebih dari ikatan saudara sedarah. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran di kemudian hari karena kita harus menjauhkan lidah kita dari setan dan perkataan yang menyakitkan. Nah, benar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi buat teman-teman semua ya, gimana ya, maksudnya kalau lagi bersosial media tuh ya, jaga mulut kita, jaga jempol kita saat kita mengetik suatu kata-kata di sosial media, karena sosmed itu sensitif ya. Walaupun itu hanya sebuah kata-kata, tapi kalau orang itu tersinggung itu bisa jadi panjang gitu loh. Dan ingat juga ada undang-undang ITE gitu loh. Jadi kita tuh harus paham tentang undang-undang itu gitu loh. Jangan sembarangan menghina-menghina atau merendahkan orang gitu loh. Kalau mau mengkritik pun dengan yang sopan gitu loh. Mengkritiklah dengan bijak gitu loh. Jangan hanya menjatuhkan. Itu nggak akan ada manfaatnya. Yang ada malah kita memancing yang kita hina tuh untuk naik dan emosi gitu. Yang ada dia akan melawan balik dan akan mengancam orang yang udah menghina tersebut gitu loh. Aduh, si bocil itu sekali lagi benar-benar udah di luar nalar sekali ya, udah benar-benar gila sekali gitu loh. Dia di umur segitu udah berani-berani ngehina-hina orang, dan yang dia hina itu adalah anak public figure gitu loh, yang pastinya ketika disenggol dia nggak akan bisa diam aja, apalagi ini udah terlewatin batas gitu loh, pasti bakal dihabisin tuntas gitu loh oleh ayah Ruben gitu loh. Permintaan maaf dia di DM. Saya bilang kenapa kamu nggak mau Tuh buat kan. video? Dia bilang nanti dia malu. Ya iyalah, malu jelas. Saya bilang kamu Orang salah pasti malu. kamu mau mempermalukan anak saya tapi kamu nggak mau malu. Satu sama dong. Nah, bener ya Ruben. Gue juga setuju, lebih baik anak itu harus permintaan mohon maaf sih. Syukur-syukur permintaan mohon maafnya secara langsung. Dia datang ke kediaman ayah Ruben gitu loh. Bawa tuh keluarganya nangis-nangis dari situ. Menurut gue sih lebih baik kayak gitu loh. Daripada dia cuma minta maaf di DM, itu bener-bener kayak apa ya, ibarat kata nggak tanggung jawab lah istilahnya lah, seperti itu loh. Lebih baik sih, saran gue lebih bagusnya ya si korban ini ya minta maaf gitu langsung ke ayah Ruben, ke Beterna, ke semua keluarga The Onsu gitu loh. Langsung mampir ke sana kalau emang dia bener-bener merasa bersalah ya. Kalau hanya minta maaf lewat DM mah sampai kapanpun juga orang-orang ketika berbuat salah ya gampang minta maaf ya, tinggal ketik aja di DM gitu loh. Maaf ya, kemarin aku hilaf. Kayak gitu-gitu mah gak bakal habis-habis nanti orang-orang seperti itu gitu loh. Ya, Aduh, kan ini bisa menjadi trigger untuk orang benar. terus. Kalau saya Nah. ambil tindakan, ya nggak apa-apa. Terus bermunculan. Saya nggak akan capek untuk ngebela anak saya. Saya nggak akan pernah lelah. Tapi saya yakin Dan
Dan BXP juga nggak akan pernah lelah untuk selalu ada di samping Onyo. Kita akan ada selalu di samping Onyo untuk membela Veteran Peto Putra Onsu, karena Veteran Peto adalah anak emas yang harus kita dukung, karena itu adalah anak yang menjadi generasi penerus bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi, merdeka. Pokoknya Koko Veteran Peto Putra Onsu, nggak usah panik, kita sebagai BXP di sini akan membela, karena orang seperti Veteran itu nggak pantas dihina, tapi pantasnya untuk disupport abis-abisan ya guys ya, karena Veteran Peto sudah menunjukkan skill dalam karya dalam bernyanyi itu sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat bagus sekali, dan terbukti sekali selalu trending ketika dia membuat sebuah karya. Jadi buat yang menghina Veteran Peto Putra Onsu, please, kalau kalian gak suka, udah lebih baik diam aja, tapi jangan dihina, karena kalau kalian hina sampai barbar hinanya, kalian bisa lihat sendiri kan dampaknya seperti apa. Ayah Ruben gak akan tinggal diam, karena ya seorang ayah nggak mungkin diam gitu loh kalau ketika anaknya tuh dihina-hina, apalagi udah sampai kelewat batas gitu loh. Aduh. Baik itu pihak yang berwajib atau siapapun, KPAI, kalau menonton tayangan ini pasti dia tahu bagaimana sakitnya jadi saya, bagaimana lukanya jadi Bener ayah. Ayah harus kuat ayah. anak jalanan. Sekarang saya tanya balik, kalau dia anak pungut dan anak jalanan, lantas kamu mau apa? Dia bilang katanya veteran ngamen, mana buktinya? Hah? Kalau dia nyanyi-nyanyi kesana kesini di acara-acara pernikahan, apa itu ngamen? Bukan. Urusan Bertrand, Thalia, Tania itu menjadi urusan saya. Jadi siapapun kalian yang menonton tayangan ini, Semangat ayah. terima Semangat kasih karena ayah. sudah membuat hati saya tenang. BXP akan selalu dukung. Karena luka saya masih sakit, saya tidak akan berhenti untuk mencari kalian. Jadi pertanyaan Mantap saya, ayah. kalau ini Semangat yang ayah. dilakukan oleh anak di bawah umur, lantas bagaimana hukum di kita? Apa tindakannya? Apa yang menjadi kebijakan? Kasihan, nanti kalau diambil tindakan hukum nanti masa depannya. Lantas saya tanya balik, bagaimana dengan masa depan anak saya? Jika dia tahu video benar. ini suatu saat nanti, nggak mungkin terhapus dihapus itu nggak mungkin. Pasti akan ada yang nge-save. Jadi saya lebih baik upload dan saya lakukan pembelaan sehingga anak saya tahu ayahnya pernah membela dia. Semoga saya dikasih umur panjang, saya bisa menjelaskan tanpa dia. Amin, 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 amin. Itu aja. Sudah konsultasi dengan pihak lawyer dan saya butuh waktu. Ada beberapa hal yang saya harus perlu waktu sih sebenarnya. Sabar ya. Saya berdoa semoga anak saya tidak tahu, tapi saya juga belum tahu ketika Amin. saya tahu apa yang saya harus kasih jawaban. Itu yang menjadi perbincangan saya dengan istri saya sih dari tadi malam. Ya, berat dan sensitif ketika kita bicara tentang anak dan keluarga. Jadi saya belum tahu apa yang mau saya lakukan sih. Jadi ya, tuh enggak, kami sakit sih. Sakitnya tuh kayak apa yang ada del gitu, sakit banget. Dan apa yang menjadi batinnya saya dan bundanya, yang ngebatin yang Tania, mungkin dia kontak dengan Onyonya juga kuat ya. Thalia itu dia kuat sekali. Jadi saya nggak ada obrolan apapun kayak anak-anak tuh, di depan anak aja nggak ada. Sama Wenda juga ngomong by WhatsApp atau di ruangan karaoke. Terus ya anak-anak tahu, batin aja gitu. Kayak Tania tidurnya gelisah, bangun terus Kepikiran nangis, pasti. nyoh gitu. Ngebayang nggak maksudnya batinnya anak kecil ya? Dia punya rasa batin hal itu sebenarnya. Tapi aku gemes sih gitu, maksudnya kau sepemikiran secetek dan sejahat itu sih itu. Dan aku nggak berpikir ya, dan berpikir sejahat itu sih. Maksudnya lu ini adalah sebuah keputusan yang besar sebenarnya, tapi saya masih berharap mudah-mudahan Onyo tidak tahu. Tapi ya kontak batin Amin. adik-adiknya tuh kuat banget sih. Saya sama bundanya cuman lihat-lihatan diam ya. Kita cuman ngomong biar bagaimanapun mereka
kedagingan gitu, istilahnya gimana ya? Ya udah ada rasa. Si kokonya lagi kenapa tuh udah ada rasa. Jadi Tania kebangun terus, kasihan loh. Dia kebangun terus nyong gitu mulu. Nyong. Ya pokoknya untuk semuanya, buat saya siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bersosial media lah dengan bijak, bersosial media lah dengan baik. Karena dampak dari cacian dan makian orang sebenarnya untuk masa depan orang itu tuh besar sekali. Awalnya kalian iseng, awalnya kalian marah, tapi kami nggak ngerti apa. Kami tidak pernah buat kata-kata nyebutin nama. Hei kamu. Kalau kalian marah dengan fans, sesama fans, ya sesama itu aja. Jangan kan udah ada yang punya Onyo. Iya. Coba tanya Ojan. Kalau kalian benci sesama fans, kalian marah sama fans, jangan yang si artisnya jadi kena. Ya oke, warga BTS Benz Lovers, ini panjang sekali ya pembahasannya, dan di sini intinya kita terharu, sedih, emosi juga ya ketika kita tadi melihat reaksi Ayah Ruben ketika menonton video si bocil yang gak ada ahlaknya itu ya, keterlaluan itu ya, sampai barbar sekali omongannya ya. Intinya sih semoga si bocil itu udahlah ditindaklanjuti saja ya, untuk lebih bijak, lebih keras gitu loh, karena mau bagaimanapun walaupun dia umur di bawah 18 tahun dia tapi harus benar-benar diberi yang namanya pelajaran sanksi gitu loh, biar supaya orang-orang yang di bawah 18 tahun itu udah benar-benar bisa mengerti gitu loh, bahwasannya kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang menyimpang sampai benar-benar berdampak lebih besar, dia bakal tahu hukumannya seperti apa gitu. Pokoknya buat Ayah Ruben semoga dilindungi terus, sehat terus, pokoknya rezekinya juga makin lancar, makin kuat juga dengan masalah-masalahnya. Kita sebagai warga BTS Band semuanya bisa mendoakan yang terbaik saja, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kasus ini sampai benar-benar tuntas sampai ke jalur hukum yang sewajarnya, amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gue mengucapkan terima kasih nih buat warga BTS Band Lover yang sudah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you. Pokoknya kalian subscribe aja karena subscribe itu gratis, dan kita nanti akan mereaction lagi konten-konten Koko Band sampai Putra Unsur di next videonya. Jadi buat warga BSB silahkan subscribe aja karena subscribe itu gratis. Oke guys, gua Alif and stay with action. Sampai jumpa guys di next video selanjutnya. Bye.